Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari materi fisika, yaitu perpindahan kalor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor secara konduksi, kemudian perpindahan kalor secara konveksi, dan yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sekarang kita mulai yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi yaitu proses perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya. Jadi, perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya. Nah, persamaan untuk menghitung perpindahan kalor secara konduksi yaitu H sama dengan Q per T. H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L, di mana H adalah laju perpindahan kalor, satuannya joule per sekon. Kemudian Q adalah kalor yang berpindah atau kalor yang merambat, satuannya joule. Sedangkan T adalah waktu, satuannya sekon. Sedangkan K adalah tetapan konduksi. Mohon maaf, ini adalah tetapan konduksi, bukan tetapan konveksi. Kita ganti saja. Ini adalah tetapan konduksi. Nah, satuannya adalah watt per meter Kelvin. Jadi satuannya pakai Kelvin. Kalau Celsius dirubah dalam Kelvin. Kemudian A adalah luas penampang, satuannya meter kubik. Sedangkan delta T adalah perbedaan suhu, satuannya Kelvin. Dan L adalah panjang batang, satuannya adalah meter. Yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel penghantarnya. Dalam persamaan dituliskan dengan H sama dengan Q per T. H adalah laju perpindahan kalor, satuannya joule per sekon. Q adalah kalor yang berpindah atau kalor yang merambat, satuannya joule. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Sedangkan H, kalau pada konveksi ini ada K, kalau pada konduksi itu K, kalau konveksi satuannya H. H di sini adalah tetapan konveksi. Satuannya adalah watt per meter persegi Kelvin. Sedangkan A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Dan delta T adalah perbedaan suhu, satuannya adalah Kelvin. Nah, kemudian yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi ini adalah peristiwa perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan partikel penghantar untuk merambat. Artinya apa? Artinya proses perpindahan kalor secara radiasi itu tidak memerlukan medium. Jadi sekali lagi, perpindahan kalor secara radiasi itu tidak memerlukan medium.
Nah, laju ya, laju kalor radiasi dituliskan dalam bentuk persamaan W sama dengan sigma T pangkat 4. W sama dengan sigma T pangkat 4. Sedangkan energi yang dipancarkan setiap satuan waktu besarnya adalah H sama dengan Q per T sama dengan sigma kali A kali T pangkat 4. Nah, sedangkan energi yang dipancarkan setiap satuan waktu dengan emisivitas persamaannya adalah H sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4, di mana H ini adalah laju kalor, satuannya adalah joule per sekon, sedangkan Q adalah kalor yang terpancar, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Sedangkan E adalah emisivitas benda, di mana nilai emisivitas benda antara 0 dan 1. Jadi nilainya emisivitas adalah antara 0 dan 1, atau 0 lebih kecil daripada E, lebih kecil daripada 1. Sedangkan sigma di sini adalah tetapan Boltzmann yang besarnya harus kalian ingat, jangan lupa karena ketetapan itu nilainya adalah tetap, yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi K pangkat 4. Ya, ini adalah tetapan Boltzmann. 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi K pangkat 4. Sedangkan A adalah luas permukaan, satuannya meter persegi, dan T adalah suhu benda. Dalam hal ini satuannya adalah Kelvin. Nah, ini bisa kita lihat beberapa gambar peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Nah, pada gambar yang awal ini sebuah konduktor, ya, sebuah konduktor. Ini misalnya besi lah ya. Jadi di sini misalnya besi, kita manaskan ujungnya, maka kalor akan merambat sepanjang konduktor ini, sehingga pada suatu saat akan sampai pada tangan, karena sehingga tangan di sini juga akan terasa panas. Nah, yang perlu dicatat bahwa perpindahan kalor secara konduksi ini harus memerlukan medium. Dalam hal ini mediumnya adalah partikel-partikel dari konduktor. Misalnya konduktornya dari besi, ya berarti melewati partikel-partikel dari besi ini. Ya, ini juga sama, ini adalah prinsip konduksi. Nah, sekarang yang kedua adalah konveksi. Nah, perpindahan kalor secara konveksi ini bisa kita lihat pada proses terjadinya angin laut, ya. Jadi ketika malam hari, ya, malam hari di sini jadi pada malam hari itu permukaan laut, ya, permukaan laut ini lebih panas dibandingkan dengan di atas permukaan daratan, sehingga angin akan bergerak dari atas permukaan laut menuju ke darat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini akan bergerak seperti ini dan akan kembali lagi seperti ini. Ini adalah peristiwa yaitu angin laut. Kemudian berikutnya adalah pada saat kita memanaskan air, ya,
Pertama yaitu ketika bagian bawah, partikel-partikel air bagian bawah ini kita panaskan, maka massa jenisnya akan menjadi kecil. Nah, sehingga karena massa jenisnya kecil, maka dia akan naik. Akan digantikan oleh partikel-partikel air yang ada di atas, ini menuju ke bawah seperti ini. Sehingga akan terjadi aliran konveksi pada air yang dipanaskan ini, seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi perlu diketahui ketika air dipanaskan, maka bagian yang bawah yang terkena air ini massa jenisnya menjadi kecil, sehingga yang terjadi adalah ketika massa jenisnya kecil maka dia akan bergerak ke atas, sedangkan partikel air yang ada di atas akan turun menuju ke bawah, sehingga akan terjadi putaran seperti terus menerus. Berikutnya adalah peristiwa radiasi. Nah, peristiwa radiasi ini adalah contoh radiasi dari sinar matahari. Ya, ketika sinar matahari ini memancarkan energinya dari matahari menuju ke bumi, ini antara matahari dan bumi ada ruang kosong. Jadi semuanya tidak ada satu ruangan kosong, tapi tetap sampai matahari, cahaya matahari atau energi dari matahari bisa sampai ke bumi. Karena perlu diingat bahwa ya untuk proses perpindahan kaloric radiasi itu tidak memerlukan medium. Demikian juga ini peristiwa api unggun. Jadi panas yang dihasilkan oleh pembakaran kayu dari api ini, dari panas yang dihasilkan oleh pembakaran kayu ini akan dialirkan menuju ke orang-orang yang berada atau mengelilingi api unggun ini. Walaupun tidak ada tidak ada material sebagai penghantarnya, tetap ini panas bisa sampai menuju kepada orang-orang yang mengelilingi api ini. Oke, sekarang kita akan belajar mempelajari contoh persoalan yaitu tentang konduksi. Ya, kita mulai. Pada musim dingin, ya, penduduk di wilayah Eropa selalu menyalakan tungku pemanas di dalam rumah. Nah, sebagian besar kalor di dalam rumah hilang merambat keluar rumah melalui jendela. Perlu diketahui bahwa jendela ini berbahan kaca dengan konduktivitas tetapan konduksi 0,9 Joule per sekon, ya, 0,9 Joule per sekon meter derajat Celcius. Jadi di sini satuannya menggunakan derajat Celcius dengan ukuran seluas 2 meter kali 1,5 meter. Ketebalannya adalah 0,3 mm. Jika suhu di dalam rumah sebesar 15 derajat Celcius dan suhu di luar rumah 5 derajat Celcius, maka besar laju aliran kalor adalah titik-titik. Nah, ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Coba perhatikan dengan baik gambar ini nih. Ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah jendela. Jendela. Ini misalnya jendelanya. Nah, jendela ini memiliki ukuran yaitu 2 meter kali 1,5 meter. Terus tebalnya, nah ini tebal dari kaca ini, jendela kaca ini. Nah, ini tebalnya begini ya. Tebalnya adalah 3 mm. Ini tebalnya ya. Tebalnya adalah 3 mm atau tebal disimbolkan dengan L, yaitu 3 mm. Nah,
Suhu di dalam, ya, suhu di dalam rumah, ini anggap saya di dalam itu sebelah kanan, ini adalah 15 derajat Celcius. Ini kita anggap sebagai T1. Dan suhu yang di luar kita tempatkan di sebelah kiri, yaitu suhunya adalah 5 derajat Celcius. Nah, sekarang datanya kita tulis, diketahui, ya, diketahui. Nah, yaitu tetapan konduksinya adalah 0,9 Joule per sekon meter derajat Celcius. Ini ya. Kemudian A ini apa? A ini adalah luas. Ya, tadi persamaannya kan seperti ini. Coba kita lihat lagi, tidak apa-apa. Ya, persamaannya adalah, nah ini, ya, K kali A kali delta T per L. Jadi H sama dengan Q per T, K kali A kali delta T per L. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Dimana A-nya berarti A-nya itu adalah merupakan luas. Jadi luas dari jendela ini, yaitu panjangnya 2 meter, lebarnya adalah 1,5 meter. Sehingga A-nya adalah ini panjang kali lebar. Berarti panjangnya 2 meter dikalikan dengan 1,5 meter. Sehingga A-nya adalah sama dengan 3 meter persegi. Nah, sekarang tebalnya ini berarti L. Tebalnya yaitu sama dengan 3 mm. Ini kita ubah menjadi meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 3 satuannya meter. Nah, sekarang delta T-nya. Nah, delta T itu adalah perubahan suhunya, yaitu tadi suhu awal 15 derajat Celcius, suhu akhirnya 5. Berarti perubahan suhunya adalah sebesar ya 15 derajat Celcius dikurangi dengan 5 derajat Celcius, atau sama dengan berapa? 10 derajat Celcius. Nah, sekarang ditanyakan adalah laju aliran. Ini tanyakan sini ya, atau dibaliknya saja, biar enak. Ditanyakan, ya, ditanya yaitu laju aliran kalor, laju aliran kalor. Nah, sekarang kita selesaikan atau kita jawab. Persamaannya bagaimana? Tadi persamaannya adalah Q per T sama dengan, ya, atau H sama dengan gini ya, Q per T sama dengan K kali A, ya, K kali A kali delta T per L. Nah, kita masukkan K. Karena tadi adalah 0,9. Ini adalah K 0,9. Kemudian A-nya adalah 3 meter. 3 kali 10 pangkat min 3. Ini A. Sedangkan delta T-nya adalah, yaitu sudah kita hitung tadi, yaitu delta T-nya adalah 10. Nah, gini. Terus dibagi dengan L-nya. Ya. Oh, mohon maaf, di sini ada kesalahan, yaitu untuk A-nya itu 3, tidak ada pangkatnya ya. Jadi A-nya itu 3. A-nya 3. Nah,
Yang ada pangkatnya tadi L tebalnya ya. Tebalnya adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Sehingga ini kalau kita hitung ya 0,9 kali 3 kali 10 itu sama dengan 27 ya. 27 dibagi 3 kali 10 pangkat 3 itu berapa? 0,003. Maka hasilnya adalah 9.000. Satuannya adalah joule per second gitu ya. Jadi nanti kalian dicek kembali ya, kalau ada kesulitan kalian bisa tanyakan.